Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narudaila wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila ad-dinil qawim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Karamin, jemaah para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sesepuh hingga kula muliakan. Wabil khusus Hadratul Mukarram Sahibul Fadilah, beliau Bapak Kiai Haji Farihin Sahmari hingga kula muliakan. Akhirul Fadil Bapak Kiai Samsudin hingga kula hormati. Hadratul pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta staf perangkap yang hadir hingga kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hingga kula tresnani, boten namung panjenenganipun Bapak Mahfud sekeluarga selaku sahibul hajat yang berbahagia. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene dalu iki kula panjenengan saged ngrawuhi pengajian umum dalam acara tasyakuran khitan atas dikhitankannya Ananda Yoga Prasetya. Mudah-mudahan hadir kita ini tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kikatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan binaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng sedherek pembawa acara hingga marang dateng kula kangge nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah kanthi izin lan pitulungan Allah wasilah hajatipun Bapak Mahfud dalu iki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih panggih. Sareng-sareng mau ngaos kali Kiai Haji Farihin nggih. Niki kula namung ibu mawon. Biasanya tiang tumbas nek ibu niku kathah napa sekedhik. Segorong niki salon lajeng niki salon nih jadi akan niki mas ya ngobrol suaranya dulu suaranya blebok ya silakan mawon boleh. Jadi ibu kadang aku sekedhik pak gorong niki. Alhamdulillah moga sareng-sareng mawon nyuwun nyatun dhateng ngarsanipun Allah. Mudah-mudahan pinaringan ilmu ingkang manfaat Allahumma amin. Panjenenganipun Bapak Mahfud niki midharaken rasa syukur marang Allah piyambakipun kagungan hajat nyunataken lare sedherek Yoga Prasetya ila akhir ismillah warna dawanipun ya punya akhir kula lagi puputan ora tundang pisan yoga mau ditambah ya.
Niki nyuwun dipun dongaaken mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh. Allahumma. Kayak mau kang disampaikan proses pencetakan anak soleh ternyata angel. Bicara tentang anak soleh, insya Allah kulo sedoyo kepengen gak ada lari ingkang pengen soleh nopo salah, soleh nopo salah. Kabeh wong tua pengen dua anak soleh, tapi kira-kira kejadian bocah saiki sing soleh karo sing salah kayak ngakeh ndi? Sing dipengini soleh jebule sing teka. Ini menunjukkan bahwa proses mencetak anak yang soleh tidak semudah apa yang kita bayangkan. Yang pengen dua anak salah gampang jubar bedagi. Tapi untuk mencetak anak yang soleh ini melalui proses. Setidaknya usaha dohir mau kene nerangna doa ini usaha batiniah. Usaha dohir untuk mencetak anak yang soleh ini setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ini perkara perlu dipanggil. Enggak, mikirkan gue tambahan mawon. Saat ini kita minumi di situ ada wale ya Pak. Orang tua kepengen dua anak soleh ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah faktor makanan. Yang kedua faktor pendidikan. Yang ketiga faktor pergaulan. Boleh. Setunggal faktor makanan. Bahwa makanan ini sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan anak. Menurut saya. Mulai sehingga wong pengen dua anak soleh niki orang cukup lagi sunat terus didoakan. Mulai kapan wong tua kuwi duwe program anak soleh? Ini harus tahu. Mulai kapan orang tua itu punya cita-cita, punya program keturunan yang soleh? Niki dimulai faktor proses pembinaan rumah tangga. Mulai jejodohan panganane sing hati-hati. Karena apa? Panganan sing mlebu maring wetenge nyong sampeyan niku mengko bagi telu. Sabre telon dadi kotoran pametu maning, dadi uyuh, dadi keringet, dadi TA1 lan sakitu. Arti TA1 satu sambung. Ini sepertiga dari makanan. Yang sepertiga ini merupakan gizi pergantian darah yang baru. Sirkulasi darah itu lancar dan pergantian darah yang baru. Sepertiga dari makanan ini diperes akan menjadi embrio sperma. Cara wong Jawa mani disimpan dari anak. Itu sepertiga dari makanan. Sehingga wong lanang mangane haram, sing wadon mangane haram, berarti bayu sing dadi bocah kuwi perpaduan dari minuman yang haram, maka lahir insyaallah bocah beratang. Mula wong Islam lurus banget sing hati-hati. Zaman saniki nopo maning masya Allah Pak. Sing orang kebenaran kadang-kadang rumah tangga itu akan berafat. Seperti yang disampaikan Imam Ghazali, wa afatun nikah al-ajzu an darabil halal la siyama fi al-awqat fa nikahu sababan fi tawsi'il ithmil haram. Sing ora kebenaran bahayane wong rumah tangga niku ndadekaken wong lanang angel nurut duit halal, apalagi yang dituntut istri di luar kemampuan. Isnurane lagi kangenan kebutuhan pirang-pirang isinya wong kondangan ngalor idul hajatan panor teka wong tunda panteka begini kangenan sing watun jaluk pirang-pirang anak kalung anak gendang akhirnya wong lanang pikirannya orang karukan
Iya, saya yang tangganya ini duitnya duit Jerman, jejer-jejer orang kedua. Dan ini karena mau ngatur dari terwakil luruh duit halal ini kuangin. Ya Allah, siapa mana ngerokok kaya digelagak diserang gendah. Nggih, luruh pangkangenan duit negara mau diawur-awur kurang gawe pimpinan tok. Mulai dari pilkades, pilkada, pilgub, pilpres, pileg. Kapan pil akhirnya sempoyongan kabeh. Biayanya orang cilik. Pilpres membuat presiden itu biayanya 1 triliun, Pak. 1 triliun dia untuk dapat teman mau kaya kebal. Pemarah kelelep. Untuk membuat gubernur itu 150 miliar kali 35 gubernur. Untuk membuat bupati 100 miliar kali 450 bupati dan wali kota. Turun pilkades berapa juta desa senegara. Duit pun diguangi kayak wetok. Harus dipilih benar memang ini. Nah, jadi kamu sengaja saja pada ribut dengan gubernur pan model kayak apa, sebetulnya aja pada tukaran. Pokoknya pilgubnya itu sukses, beres tanpa proes. Soalnya ngebilang gubernur gagal orang jadi, pilkada gagal orang jadi, yang pilkab itu gagal malah jadi. Saya cari bukti-bukti lihat, pemilik gubernur merubahnya rambut kita tok dari kita. Berarti cerakel, akhirnya nyangkel dengan kita. Jadi, dari saja pada ribut, yang penting prinsipnya nomor 1 Abu Dhabi lulus ini sing halal bersama ibadah. Soal nafas nomor 2, ini dan dari gula panjenengan duit sing aja keluru lagi kangen, keluru duit halal kayak masya Allah. Yang orang beriman ya kayak bahaya, gimana? Lah yang orang waktu memang aneh haram berarti banyu simpan jadi anak perpaduan dari uang yang haram bocah yang belakang. Samurogaan juga jadi bocah. Dia butuh dipakani barang sing halal Pak. Tuhun sewu, ya, karena panganan itu ibaratnya bensin. Motor anyar sing toko tapi bensinnya kotor mesti blebok. Bocah lain orang dapat dosa yang panganan haram mesti double. Mulanya orang tua makan anak bocah tomongi wangi aja keburu diganya nih. Coba kita buka tangki itu bensinnya kotor apa murni. Mencari kaji Nabi layak ya ala nasi zamanun la yubali bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Besok zaman akhir lulu duit orang nganggo hitungan sistemnya wal-wal bu haram, bu halal, bu kodok, bu kadal, bu sepatu, bu aspal, bu batu, bu aspal, bu kasur, bu bantal, asal anak diuntal dianggap hal. Gue makannya anak mesti bocah brutal, balik langgar ya balik nolongi sandal. Cari rezeki yang halal. Perhatian, ada satu cerita Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis, Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih. Mulanya ke Masjidil Haram. Ibu ngatakan Pak, Ibnu Hajar Al-Haytami mulang ke Masjidil. Tapi setiap mulang, kalau angkat bicara tentang hukum, mesti kesenggrup suaranya hilang. Sabun cerita hukum kesenggrup suaranya hilang. Suatu saat anak santri si bandel takon, Syekh kados pundi penggalipun panjenengan kok setiap mulang hukum kada halal haram mesti kesenggrup suaranya hilang. Itu penyakit nopo? Akhirnya cerita, ceritanya nyong wong tua, bapak ibu nyong wong bersih, setetes air haram pun tidak pernah masuk, bersih. Tapi ada lagi nyong bayi, nyong turun nang dipan, ditinggal bapak ibu metu, ibu belanja bareng dia orang ngerti. Jebule kulo jaring lilir karena sing junjung nangis 10 bater.
Nah tanggane kula wong wadon niku lagi nyusoni anak krungu. Tapi wong wadon iki nuwun sewu. Mangane wong kedua. Nggih, montok iwak yang mek godhong ora poryam. Dan iki dia pakai krungu, bocah kan nangis tambah seru. Apalagi wong tuanya, dia kok beranikan diri. Assalamualaikum, assalamualaikum, boleh jawab. Oh sepi. Lah aku niat apik niat bener nyumpah niatnya nulungi bocah ada mlebu bocah itu timbang barang timbang dari wong wadon itu sih nangis mawon akhirnya wong wadon itu menyusui karena dia lagi nyusui anaknya disusoni jadi nyokot disusoni dan itu barang kalau disusoni kula bener barang kula meneng lagi disusoni apa yang kula wangsul baru kula ditulungi terima kasih tapi baru nyong disusoni wong wadon niku orang riba orang ilang khawatir bukan kula kelebon perkara kang haram karena wong wadon niku nggone luru pangan ora bener maka kula niku ceritanya direbut sikile kula dicekel sirai disumpet nangis dikorok sampai banyu susune mutakabir karena khawatir bukan kelebon susu kan haram niki mutakabir barang wis dianggap bersih kula terus timbang malih dan itu anak setetes nang gulu sing dereng metu niki dadekaken afat sampai setiap yang mulang hukum mesti kecengkluk suara hilang satu tetes air susu yang tidak halal bagaimana anak-anak yang dibesarkan dari uang korupsi dari uang tolong dari uang si orang kena na'udzubillah min mulai saya kata bocah pada belakang itu dan faktor bensin ini kurang beres yuk pada rezeki sing halal makan gini kalau ini sama orang desa dan kami sing jujur ini kaki bakal setiap kali jujur kurangnya cukup lebih barang belakangnya tak boleh bisa belakang bahwa dia nangil dari kota becak halal tunjukkan kan becak ini pengunjung orang keselikian sing bisa lupa dan nyatanya jalan kudu masih lupa biar kotor tapi halal daripada kelihatan seksi pakai dasi mobil Mercy terpakai daripada korupsi itu harus direpot seluruh duit JTV senang untuk bilang pak ini begitu halal hati-hati mulai Rasulullah menyatakan la yakunu syai'un a'azza min salasah zaman akhir laka perkara sing mulyane nguli perkara telu ya zaman akhir ya perkara telu mulyane luar biasa apa siji dirhamin halalin duit sing halal nah sholat puasa zakat haji apa orang mulia tetapi semua tidak berarti lamun saranane kanggo duit haram wong sholat man sholat pisau bibi asrati darahima wa min dirhamun haramun lam tuqbal sholatu sampai wong sholat cengkelat-cengkelit awan bengi tapi pakaiannya oleh tubuh kecampuran duit haram sholatnya ditolak terang-terangan hati-hati ya pak hati-hati ya bu sengaja mau korupsi orang di kantor toh ya yang sering cerita si derek ya simpan berbawon dikucur si gabung ada kabur majikannya bisa aja sopan itu belum sholat kenceng nyolongi galon si dagang biasa pengajian ya si nyolongi timbangan sama kadang-kadang nuwun sewu ada desa-desa itu model auto hijau ada cengkir berkembang di tempat orang kena hijau hati-hati si peternakan kadang-kadang mau disita halal rambanannya sekali nyolong terus tersinggung kesannya mana balik atau mesti orang kayak gitu ngaji tak ngaji budak-budak sembahyang kayak bukan waktu ini sembahyang tapi kenapa masih ada orang bisa dicegah jebule sih untuk pakaian si dipangan duit sih orang karuka puasa mulia asumli
Barapan mahri nyetel radio. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai ini minunya banyu manis jebule gulane oleh tuku nganggo duit sing haram. Niki puasane pada karo wong gawe omah, gawe gedung, pasang pondasi, pokoknya besi, barang gendeng wis munggah dibom. Gendenge hancur, temboknya hancur, kacanya hancur, akad kuasa wong bangun. Melihat orang anak artine melihat hilang karena bukannya nganggo panganan haram. Wong haji mulia Bapak Mahfud pernah kata haji, coba anak ya mudah-mudahan haji mabrur Allahumma. Ini haji mulia ya Allah ya Rabbi kayak apa. Tapi begitu turun dari pesawat istirahat, sholat, ya mandi sholat 2 rakaat pakai ikhram. Nawaitul umrata wa aqamtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Dalam Gusti kula sampun dawuh mriki saking pengbaran pun kita tanah suci kula muni undangan panjenengan duitnya Mahfud duit halal dijawab labbaik wa sa'daik selamat datang dan selamat berbahagia. Tapi duit haram gua makan haji la labbaik wa sa'daik nomor orang undang kon mana merah. Yuk, yang berjalan sing halal ya Pak Bu, sing halal ya Bu ya. Lo makanya anak yang jadi bocah sing bener. Zaman akhir paling mulia-mulia perkara duit sing halal. Mulanya kayak sing hati-hati pada pilihan sama kudu teliti. Aja sampai ada negara mau ketemu dapet seperti warung. Memilih pimpinan memilih Bu, tunggu keblok seperti warung. Nah dulu seneng merah putih, ya bocah kemah khas juga merah putih, tongkatnya merah putih. Nah dulu seneng warna kuning, ya ikat teler-teler konsep kuning, itu hitam cetek kuning. Nah dulu seneng hijau, ya langgar masjid keramiknya hijau. Nah dulu senengnya apa, ya juga mengisor patron jembatan cetek apa. Kira seneng biru, ya haji kopre biru. Ya maaf. Nah dulu senengnya waktu dia juga mengisornya keceret kanan berat. Nah dulu senengnya korupsi dia juga mengisor korupsi mulai RT-nya lurahnya camatnya melu-melu kafe oleh duit bangunannya kayak batu es asalnya sakilo cek tangannya tulis kafe itu ngisor karya api yang Kembaran oleh 400 juta nang pusat Jakarta dipotong administrasi oleh Semarang anggone ciu 17-an ya ciu lagi nang dulu sering istighosa tahlil ya istana mau istighosa lapangan mau tahlil nggih sekali betul di sana dulu lagi pada senangnya kami Amerikanan ya juga mengisor pelajaran Amerika pelajaran bahasa Inggris cerita orang takut Pangeran Diponegoro orang takut Raden Ajeng Kartini takut Presiden Amerika adalah George Bush Amerika. Jadi sebentar kali kapan ini kayak apa monggo gubernurnya masih kayak apa akhir perkara sungai sih pada dilakoni soalnya saya wajib DP sarang-sarang diperhatikan apa maning sunnah terutama mau haji larang-larang barang karena konsunat dari tadi dari Cikrona misalnya gelem malam bantah kon aja kabel nakoni sunnah Allah juga wajib tidak kesel kita mati kalimat cukup lorong kali telu agar jalan nyom sungai berkenteng apa maning wajib nggih Pak coba Pak ada dua prinsip sampai Pak melu sini prinsip pertama uang anggerkaken sunnah wajib kari keselai prinsip yang kedua uang agar sunai beken dan lui-lui wajib panelun diri kak
pertama apa nomor loro? Keder kira ngomong lagi nomor siji omongannya ngono wong anggar kakek melakukan sunnah wajib kali sungkane siji si nomor loro tembunge wong anggar sunnah beken kang luwi-luwi wajib melu ndi nomor loro ya jelas saya kira buktikan Pak iya nomor loro ya juga mau ngomong ya nomor loro aku soalnya terus kita urusan sampai rawak ratuli nomor 5 siapa karep belum bakal bedak dia si nomor siji yang ngomongnya paling enak nomor siji usah ngeliatin buka langsung toplos jadi si nomor loro ya demikian sebenarnya nyambut gawe noplos nomor jadi si nomor telu nomor siji dibuka nomor loro baik dideleng nomor telu ditop terus nomor 4 dilempet nomor 5 dan 9 itu jadi si nomor telu jadi si nomor 4 gubernur bupati kan rebutannya kursi sikile ada mumet terus lah lu kuduke maksudnya tutu banyak mawon ngaji mawon bon wong jala anggar kakek sunnah wajib kali keseleh tapi jale kula wong anggar sunnah bekendeng apa maning wajib wis ora nyebut nomere pemetakan dipolitisir saya buktikan Pak bulan puasa bengi awalnya khas puasa bengine isya berjamaah traweh ping 20 witire 3 bengine tadarusan ditambah maning sholat apa termasuk witir ya Pak ditambah termasuk tahajud ditambah termasuk lailatul sholat tasbih pirang-pirang sunnah bulan puasa dilakoni nggih Pak sampeyan khas bulan puasa barisan traweh nggih traweh wajib apa sunnah pirang rakaat 20 fitire pirang cara hitungan berarti kesel teman tapi nyatanya subuh orang kawanan barang orang bulan puasa orang traweh malah subuh pada hitung-hitungan apa